Bab 176. Aku akhirnya mengerti mengapa kamu harus menyelesaikan seluruh permainan di episode 17. Perasaanmu untuk hari Sabtu dan Minggu ini. Melihat toko-toko penuh di depan Anda, kata Chen Liren dengan keyakinan. Ini adalah 2 hari terakhir perjalanan Jia Yapeng ke Mordu bersama saudara perempuannya. Setelah 2 hari ini, Jia Yapeng akan kembali ke Yuzhang. Nyatanya, Jia Yapeng bisa kembali jauh-jauh hari. Lagi pula, tidak banyak tempat menarik di dunia sihir. Namun, Jia Yapeng pertama-tama ingin menemukan gedung perkantoran yang cocok untuk Bilibili, dan kedua menunggu pusat penelitian 4WD dibuka untuk bisnis dan melihat bagaimana situasi penjualan pusat penelitian tersebut. Karena pengembangan berbagai aksesori dan pemilihan lokasi serta dekorasi pusat penelitian semuanya memakan waktu, meskipun dekorasi pusat penelitian dimulai bersamaan dengan penjualan kendaraan 4WD, bisnisnya terlambat hampir 2 bulan. Sesuai dengan nama 4WD Research Center, toko di jalan paling makmur di Mordu sama sekali tidak terlihat seperti toko, tapi benar-benar seperti pusat penelitian. Karena toko dari dekorasi luar hingga pengemasan dalam, termasuk counter, bangku kaca, lemari, langit-langit, dan sebagainya, semua tempat yang bisa dibuat putih adalah putih bersih, dan masih putih bersih dengan cahaya logam dan tekstur. Semua pintu di toko terbuat dari kaca, dan masih berupa kaca yang secara otomatis merasakan bukaan pintu. Selama orang mendekat sedikit, pintu akan terbuka secara otomatis, yang mengejutkan banyak orang kota. Selain itu, semua penjual di seluruh toko mengenakan jas putih, dengan kacamata di matanya. Toko tersebut juga dilengkapi dengan berbagai instrumen penelitian, di dalamnya terdapat berbagai tes 4WD, yang paling mencolok adalah tes lintasan 4WD bawah air. Ada mobil 4WD berjalan terus-menerus di bawah air, dan seluruh badannya terendam air. Mobil 4WD yang melaju kencang itu juga memercikan banyak air, sementara seorang peneliti berjas putih terus merekam data. Di dinding di bagian atas pusat penelitian, tertanam satu set TV, di mana mobil 4WD terus diputar. Peneliti dengan halus menyesuaikan parameter mobil 4WD, melakukan berbagai eksperimen, menemukan bahan terbaik, DLL. Bagaimanapun, semua jenis detail penelitian ditampilkan. Datang ke pusat penelitian ini, perasaan pertama bagi siapapun adalah bahwa ini bukan toko, tetapi pusat penelitian yang sebenarnya, dan juga merupakan pusat penelitian yang sangat canggih, tempat misterius yang hanya muncul di film fiksi ilmiah dan drama TV. Ketika pusat penelitian ini direnovasi, mereka membangkitkan rasa ingin tahu para pejalan kaki di banyak toko di sekitar mereka dan menanyakan apa yang mereka jual. Ketika pusat penelitian benar-benar dibuka, orang-orang ini benar-benar bingung dan terpaksa. Suasana dan kelas yang begitu mewah, itu sebenarnya adalah toko yang menjual mainan 4WD di area komersial besar dengan area bisnis lebih dari 1000 meter persegi di Jalan Mordu yang paling makmur. Apakah dunia terlalu civi, atau sudah ketinggalan zaman? Bagaimanapun, kemunculan pusat penelitian dengan cepat menimbulkan sensasi yang luar biasa. Semua orang di sekitar, baik orang yang lewat, penduduk sekitar, atau pelanggan serius, datang untuk menyaksikan kehebohan dan ingin masuk ke pusat penelitian untuk mencari tahu. Namun, orang-orang ini dihadang oleh 2 satpam berjas putih di depan pintu. Menurut mereka, hanya mereka yang memiliki mobil 4WD di tangan mereka dan dapat menjawab pertanyaan terkait 4WD bersaudara secara acak dan merupakan penonton yang benar-benar pecinta 4WD bersaudara yang dapat masuk ke pusat penelitian untuk mengunjungi dan membeli aksesoris super Anda. Terkadang orang begitu murah. Semakin Anda tidak membiarkannya masuk, semakin dia ingin masuk. Semakin dia berpikir Anda tinggi, semakin dia suka di sini. Jadi itu menjadi toko tersibuk di seluruh kota ajaib. Ada antrian ratusan meter di luar. Beberapa orang bahkan membeli 4WD untuk ikut bersenang-senang. Tentu saja, dekorasinya sangat tinggi, luas lantainya masih sangat besar, dan harganya sangat mahal. Pusat penelitian modal sihir adalah pusat penelitian 4WD terbesar Dakian di Cina, dengan area bisnis seluas 1600 meter persegi.
Sekalipun sewanya hanya 5 yuan per meter persegi, total sewa toko ini pada tahun 1992 mencapai 8.000 yuan sebulan. Yang kedua adalah dekorasi. Harga dekorasi tahun 1992 tidak sebesar generasi selanjutnya. Orang biasa dapat mendekorasi ribuan yuan, yang cukup bagus. Namun, masalahnya adalah Jia Yapeng membutuhkan dekorasi serba putih dan logam, yang berbeda. Beberapa bahan dipesan dari luar negeri. Dekorasi pusat penelitian modal sihir menelan biaya hampir 100.000 yuan. Tentu saja, setan adalah wajah, dan tentu saja itu yang paling mahal. Kota lain tidak begitu mahal. Bagaimanapun, Jia Yapeng menghabiskan total lebih dari 2 juta yuan ketika dia membangun lebih dari 30 toko di seluruh negeri, tidak termasuk biaya sewa. Dengan memperhitungkan sewa, sekitar 2,5 juta pada tahun pertama dan sekitar 5,6 juta pada beberapa tahun berikutnya. Hanya sebagian kecil dari uang yang dihasilkan di pasar saham. Efek dari pusat penelitian ini tak tertandingi. Meski ada beberapa orang yang ikut bersenang-senang, kebanyakan yang mengantri adalah anak-anak di bawah usia 18 tahun. Para remaja pecinta mobil 4WD di hari kerja ini berbondong-bondong ke pintu pusat penelitian dan mulai mengantri setelah siaran animasi kemarin. Beberapa anak harus lari pulang lagi karena tidak membawa 4WD mereka dan kembali berbaris dengan 4WD mereka sendiri. Bahkan beberapa anak tidak dapat menahan tangis karena mereka merasa jika mereka pulang untuk mendapatkan 4WD mereka mungkin tidak dapat masuk ke pusat penelitian sampai gelap. Hampir setiap anak yang keluar dari pusat penelitian akan memegang satu atau bahkan beberapa komoditas di tangannya. Tahukah Anda, semua jenis suku cadang yang dimodifikasi di pusat penelitian itu tidak murah. Dibandingkan dengan harga 5 yuan untuk sekotak 4WD, harga suku cadang yang dimodifikasi di pusat penelitian pada dasarnya dapat dianggap sebagai harga perampokan. Di seluruh pusat penelitian, harga termurah adalah satu set ban air dalam, yang merupakan ban eksklusif yang dapat mempertahankan operasi kecepatan tinggi di dalam air. Harganya 5 yuan 4. Jika Anda membelinya, itu setara dengan membeli sekotak 4WD. Ini hanya yang termurah di seluruh pusat penelitian. Ke atas, ini adalah satu set roda pemandu omnidireksional seharga 20 yuan, yang dapat memperkuat stabilitas 4WD saat berbelok dan mencegah 4WD keluar dari landasan pacu saat berbelok. Jika Anda ingin menambah 30 yuan lagi dan membelanjakan total 50 yuan, Anda dapat membeli satu set lengkap roda pemandu logam segala arah. Roda pemandu ini cukup kuat. 4 palang pelindung logam ditambahkan di sisi kiri dan kanan 4WD, sehingga benar-benar dapat melaju dengan kecepatan tinggi tanpa terburu-buru keluar dari tikungan. Tentu saja, tikungan ini harus lebih besar dari 45 derajat. Kalau tidak, kurva terlalu cepat. Kecuali jika 4WD akan melayang, ia harus keluar dengan tergesa-gesa. Jika Anda biasanya sering bermain 4WD, dan 2 baterai nomor 5 seharga 50 senin mungkin habis dalam beberapa jam, maka Anda dapat membeli baterai isi ulang emas di pusat penelitian. Menurut pengantar pusat penelitian, baterai isi ulang emas dapat mengisi dan mengosongkan 30.000 kali berulang kali, yang setara dengan efek membeli 30.000 baterai nomor 5 yang sama. Menurut harga 50 senin per bagian, nilai sebenarnya dari baterai isi ulang emas ini setara dengan 15.000 yuan, tetapi harga sebenarnya dari baterai yang begitu berharga hanya 50 yuan. Jika Anda membeli satu paket, 2 baterai isi ulang emas hanya berharga 99 yuan, bahkan tidak sampai 100 yuan. Jika Anda membeli 4 paket baterai isi ulang emas, harganya hanya 198,8 yuan, dan Anda juga memberikan pengisi daya emas secara gratis, yang merupakan diskon besar, karena jika Anda membeli pengisi daya emas saja, harganya juga 50 yuan. Pengisi daya emas dapat mengisi 2 baterai isi ulang emas pada saat yang bersamaan. Selama Anda membeli seluruh rangkaian peralatan ini, Anda dapat mengisi daya 2 baterai lainnya saat Anda menggunakan permainan 2 baterai isi ulang emas. Betapa hemat biaya dan perhatian. Tapi ini bukan hal termahal di dalamnya. Padahal, yang paling mahal adalah motor 4WD.
Mesin angin perak dan gelombang perak dalam animasi dan mesin naga emas sebenarnya adalah dua mesin teratas di seluruh rangkaian aksesori. Di seluruh pusat penelitian, mesin Dakian dibagi menjadi 4 tingkatan yang berbeda. Hanya ada satu mesin level terendah, yaitu mesin besi hitam. Mesin ini dijual dalam 4 WD dasar seharga 5 yuan per kotak. Pusat penelitian tidak menjual mesin ini sama sekali. Ini benar-benar terlalu rendah. Jika Anda menginginkan mesin besi hitam, Anda sebaiknya membeli sekotak mobil 4 WD. Mesin termurah yang dijual di pusat penelitian adalah mesin seri perunggu senilai 50 yuan, yang diberi nama ular hijau, lebah hijau, ikan hitam, dan burung hijau. Menurut pengenalan dari pusat penelitian, keempat mesin tersebut memiliki performa yang berbeda. Beberapa memiliki kapasitas keluaran yang stabil dan hemat daya, beberapa memiliki kecepatan luar biasa, beberapa memiliki torsi luar biasa, dan beberapa memiliki efek kedap air yang luar biasa. Toh, mereka punya rutinitas sendiri dan membelinya sesuai permintaan. Di atas seri perunggu adalah seri perak, yaitu gelombang perak dan angin perak dalam animasi. Selain itu, ada salju perak dan guntur perak. Harga setiap mesin seri perak adalah 200 yuan, dan tidak ada penawaran balik. Terakhir, seri emas, mesin super epic unik dalam game, dapat dibeli sesuka hati di sini, tetapi harganya sangat mahal, 2.000, yang setara dengan rumah meter persegi di ibu kota kekaisaran dan ibu kota sihir. Saat ini, hanya ada Jinlong di seri emas. Dikatakan bahwa akan ada orang lain di masa depan, tetapi para pemain tidak tahu. Ngomong-ngomong, ada juga seluruh kendaraan, yang langsung menjual kendaraan 4 WD Pioneer Sonic dan Cyclone Charge yang dirakit sesuai dengan konfigurasi yang sama dari Pioneer Sonic dan Cyclone Charge dalam animasi. Harganya 300 yuan per kendaraan, dan tidak ada penawaran balik. Bahkan kapak cepat yang dilengkapi dengan mesin naga emas memiliki satu set lengkap, dan harganya 2.500 yuan per kotak. Jia Yapeng, apakah ada yang benar-benar membeli mesin naga emasmu? Chen Liren mau tidak mau bertanya setelah menemani Jia Yapeng berkeliling pusat penelitian. Menurutnya, tidak ada yang akan menggunakan 2.000 yuan untuk membeli mesin kecil. Lihat dirimu sendiri. Jia Yapeng melempar daftar di depan Chen Liren. Chen Liren melihatnya dan seluruh orang itu langsung bodoh. Ternyata ini adalah bentuk pesanan dari pusat penelitian sihir. Jelas dikatakan bahwa pada pukul 12 siang hari ini, telah terjual 126 mesin Jinlong, dengan pendapatan 252.000 yuan. Ini hanya data dari satu tempat ibu kota sihir. Meskipun ibu kota provinsi lain tidak segila ibu kota sihir, menurut data yang dikirimkan saat ini, 400 mesin naga emas telah terjual bersamaan. Jia Yapeng tersenyum. 400. Chen Liren menelan ludahnya. 400, itu 800.000. Jia Yapeng menghasilkan 800.000 hanya dengan 400 mesin rusak emas dalam setengah hari. Ya Tuhan, bumi, apakah dunia ini juga fiksi ilmiah? Atau aku Chen Liren lahir di zaman yang salah? Bab 177. Apa yang tidak disadari Chen Liren adalah bahwa yang ditunjukkan Jia Yapeng kepadanya hanyalah data penjualan mesin King Long, yang tidak termasuk data lebih dari 100 suku cadang lain dan 3 kendaraan baru. Apa data penjualan spesifik? Jia Yapeng tidak tahu apa-apa dalam pikirannya sendiri. Yang dia dapatkan hanyalah data dari mesin Golden Dragon. Karena ini yang paling mahal dan paling sedikit terjual, sebaiknya dihitung. Data penjualan lainnya hanya dapat diklarifikasi ketika pusat penelitian tutup setelah seharian bekerja keras dan mulai mengosongkan inventaris. Tapi karena terlalu ramai, buka sampai jam pukul 10 malam pada hari Sabtu, jadi Jia Yapeng menyerahkan inventarisnya dan menunggu hingga minggu malam untuk menyelesaikan inventaris yang sebenarnya. Jadi, pada minggu malam pukul 11.00, Jia Yapeng akhirnya mendapatkan data penjualan langsung, dan data ini juga membuat Jia Yapeng tersenyum puas. Menurut statistik akhir dari 33 toko di seluruh negeri, total 886 mesin King Long terjual pada hari Sabtu dan Minggu, yang merupakan pendapatan 1,77 juta. Ini membuat Jia Yapeng harus menghela nafas. Bahkan pada tahun 1992, sudah banyak tiran lokal di Cina. Lagi pula,
mesin 2000 yuan bukanlah putra seorang tiran lokal, dan dia benar-benar tidak mampu membelinya. Lagi pula, bahkan bos dengan properti 100.000 yuan, saya khawatir dia tidak mau menghabiskan 2000 yuan untuk membeli mainan untuk putra atau putrinya. Hanya bos dengan harta lebih dari 2 hingga 3 juta yang bisa memilikinya. Berani. Tampaknya semakin banyak orang kaya di Tiongkok. Namun, mesin Golden Dragon bukanlah produk dengan pendapatan terbanyak. Volume penjualan tertinggi sepanjang hari sebenarnya adalah kit baterai isi ulang. Kit 99 yuan menjual total 9.321 set, dan kit 198 yuan menjual total 21.873 set, dengan total pendapatan 5,3 juta yuan. Tampaknya baterai yang dapat diisi ulang di era ini sangat menyusahkan semua pemain penggerak 4 roda. Lagi pula, baterai sekali pakai di tahun-tahun ini benar-benar tidak berguna. Meskipun baterai isi ulang mahal, mereka diperhitungkan. Itu masih sangat ekonomis. Dengan kata lain, orang-orang dari Asosiasi Baterai Cina pernah datang untuk berterima kasih kepada Jia Yapeng, karena menurut perkiraan Asosiasi Baterai, karena penjualan kendaraan roda 4, penjualan baterai di seluruh negeri melonjak sekitar 30%, semuanya 4. Kredit untuk mengemudi. Dan baterai isi ulang ini didapatkan oleh Jia Yapeng dari Battery Association. Saat ini, tidak banyak pabrikan di dalam negeri yang menguasai teknologi baterai isi ulang, dan Jia Yapeng tidak dapat menemukan OEM untuk dirinya sendiri untuk sementara waktu. Produsen domestik baterai isi ulang. Harga baterai isi ulang luar negeri terlalu buruk. Kebetulan ditemukan oleh Battery Association. Setelah pemahaman dengan asosiasi, diketahui bahwa total ada 2 perusahaan dalam negeri yang mempelajari teknologi baterai isi ulang. Salah satunya adalah baterai Nanfu. Yang lainnya adalah baterai Suanglu, tetapi penelitian dan pengembangan kedua perusahaan mengalami hambatan, karena mereka menemukan bahwa permintaan pasar untuk baterai yang dapat diisi ulang hampir tidak ada. Di era sekarang ini, peralatan listrik yang membutuhkan baterai isi ulang terlalu sedikit. Kalaupun ada, biasanya mereka akan memilih pesanan luar negeri. Jadi penelitian tentang baterai isi ulang dari kedua perusahaan baterai ini berada dalam situasi yang agak memalukan. Setelah setengah dari penelitian, tidak ada uang untuk terus berinvestasi di dalamnya. Setelah mengetahui hal ini, Jia Yapeng tergerak hatinya, mengetahui bahwa di masa depan, baterai adalah salah satu teknologi paling kritis. Jadi Jia Yapeng membuat keputusan tegas dan menemukan pemilik baterai Nanfu dan baterai Suanglu melalui asosiasi baterai. Setelah beberapa diskusi, Jia Yapeng memutuskan untuk mendirikan perusahaan baterai dengan kedua perusahaan tersebut. Di antaranya, baterai Nanfu dan baterai Suanglu menyediakan teknologi baterai isi ulang dan produksi baterai, sedangkan Jia Yapeng bertanggung jawab atas dukungan finansial. Setelah banyak pembicaraan, menurut kritik dari berbagai paten teknologi dan investasi dominan Jia Yapeng sebesar 5 juta untuk memperbarui peralatan, baterai Nanfu akhirnya menyumbang 10% saham perusahaan baru. Baterai Suanglu menyumbang 15% saham, dan Jia Yapeng menyumbang 75% saham perusahaan baru. Pada dasarnya, perusahaan baru ini juga merupakan perusahaan yang dikendalikan dengan kuat oleh Jia Yapeng, dan 2 perusahaan lainnya tidak terlalu memikirkannya. Meski perusahaan baru ini berdiri, perusahaan hanya memproduksi baterai isi ulang. Akan ada permintaan, dan pasar pada dasarnya hanya memiliki satu permintaan besar. Lebih penting lagi, biaya pembaruan peralatan dakian sebesar 5 juta adalah bagian dari peralatan di pabrik mereka. Peralatan ini milik perusahaan baru sesuai namanya, tetapi digunakan langsung di pabrik mereka. Perusahaan baru itu bahkan tidak memiliki pabrik, dan Jia Yapeng setara dengan mengirimkan peralatan kepada mereka. Jadi mereka semua menyetujui rencana distribusi pada akhirnya. Terakhir, Jia Yapeng menamai perusahaan baterai isi ulang baru ini BIT, yang menjadi perusahaan riset dan manufaktur baterai isi ulang profesional pertama di Cina. Dan semua baterai isi ulang yang dijual kali ini semuanya dibuat oleh BIT sendiri. Biayanya sekitar 5 yuan per bagian, sedangkan harga yang dijual BIT kedakian adalah 10 yuan per bagian. Dari keuntungan $5, ada 34 dari keuntungan Jia Yapeng.
Pengisi daya hanyalah beberapa komponen elektronik pada plastik, dan harganya kurang dari 5 yuan. Dakian membelinya dari produsen lain. Adapun berapa banyak uang yang dapat dihasilkan Jia Yapeng dengan satu set 198 baterai, semua orang dapat mengetahuinya. Diberi peringkat di bawah baterai isi ulang, penjual terbaik adalah Cyclone Charge. Karena tornado angin puyuh yang mencengangkan di akhir animasi, angin puyuh telah menuai gelombang popularitas yang besar. Edisi terbatas 10.000 angin puyuh di rak pada saat yang sama terjual habis dalam 1 hari. Anda harus tahu bahwa ini adalah mobil berpenggerak 4 roda dengan harga 300 yuan per kotak, dan langsung dirampok. Ini harus membuat Jia Yapeng melihat kekuatan konsumsi domestik saat ini. Namun, ternyata pemain yang dapat mengambil sekotak Cyclone Charge hari ini semuanya menghasilkan banyak uang, karena di pasar masa depan, sekotak versi awal Cyclone 92 asli yang belum dibuka harga Charge, harga di Taobao memiliki melonjak ke level 50.000 yuan per kotak, dan masih belum ada pasar. Lagi pula, 10.000 kotak terjual secara nasional, dan lebih dari 9.000 kotak digunakan di tempat Feng Maolin yang turun. Dan setiap kotak juga dilengkapi dengan sertifikat koleksi. Sertifikat koleksi ini juga memiliki stempel Bos Jia Yapeng Jia. Dikatakan bahwa Bos Jia menaruhnya sendiri, tentu saja tak ternilai harganya, dijual seharga 50.000 sekotak yuan masih murah. Tentu saja, ini hanya rumor, dan pejabat Dakian tidak pernah mengkonfirmasi kebenaran berita tersebut. Yang sial adalah Pioneer Sonic. Jelas, ini juga merupakan kendaraan berpenggerak 4 saudara, dan juga 10.000 kotak. Butuh lebih dari sebulan untuk perlahan-lahan terjual habis. Kesenjangan popularitas antara dua kendaraan berpenggerak 4 roda itu berangsur-angsur menjadi jelas. Data penjualan spesifik bagian lain tidak akan disebutkan. Bagaimanapun, dalam 1 hari Sabtu dan Minggu, Jia Yapeng menjual 18 juta secara nasional, dan ZHU Kius Hui, yang bertanggung jawab atas statistik, bodoh. 18 juta dalam 2 hari, 180 juta dalam 20 hari, 2 miliar dalam setahun. Bos, kita akan menghasilkan banyak uang. ZHU Kius Hui berkata dengan bodoh. Tidak mungkin, hanya 2 hari ini yang memiliki data ini, lagi pula, ada begitu banyak tiran lokal, dan butuh waktu untuk tumbuh setelah dipotong. Jia Yapeng menggelengkan kepalanya. Manajer umum Jia benar. Setelah akhir Sabtu dan akhir pekan ini, penjualan di seluruh negeri turun drastis. Karena para tiran lokal yang punya uang untuk membeli suku cadang mahal ini pada dasarnya tinggal di ibu kota provinsi dari berbagai provinsi, dan anak-anak mereka secara alami akan terburu-buru membeli segala macam suku cadang untuk pertama kalinya. Karena itu, saat dibuka 2 hari pertama, data penjualannya pasti yang terbaik. Tetapi pemain biasa paling banyak membeli suku cadang seperti bantahan air. Mereka tidak akan pernah punya uang untuk membeli suku cadang mahal yang harganya ratusan dolar. Bahkan jika mereka bersedia, orang tua mereka akan menolak. Sehingga di minggu berikutnya, penjualan langsung turun menjadi 6 juta. Pada bulan Maret setelah penjualan bulanan dari 33 pusat penelitian di seluruh negeri anjlok menjadi sekitar 4 juta, penurunan yang mengejutkan. Tapi ini semua dalam harapan Jia Yapeng, dan dia memperkirakan jumlah ini akan turun sedikit di masa depan, tapi itu tidak masalah. Dalam rencana Jia Yapeng, pusat penelitian ini digunakan sebagai fasad, dan tujuannya bukan berapa banyak uang yang dihasilkan, tetapi citra kelas atas kendaraan roda 4 Dakian dan berbagai suku cadang. Yang benar-benar bisa menghasilkan banyak uang sebenarnya masih ada di kios-kios lucu di gerbang sekolah. Bab 178. 33 pusat penelitian Dakian di seluruh negeri dioperasikan langsung oleh Dakian, dan tidak ada hubungannya dengan distributor Dakian di berbagai tempat. Seluruh pendapatan yang diperoleh juga merupakan pendapatan kantor pusat Dakian dan tidak akan dibagikan kepada distributor di berbagai tempat. Tetapi para pedagang tidak merasa kesal, karena Jia Yapeng memberi mereka sepotong kue lagi. Seperti yang saya katakan sebelumnya, selain pergi langsung ke pusat penelitian yang langsung dioperasikan untuk membeli suku cadang, anak-anak juga dapat membeli suku cadang melalui daftar suku cadang yang disimpan di masing-masing komisaris, kemudian memesan suku cadang tersebut melalui pemilik komisaris.
dan pendapatan ini adalah pendapatan para dealer. Di masa lalu, dealer mendekati Tuan Jia untuk mengeluh, mengatakan bahwa meskipun penggerak 4 roda terjual dengan baik, itu tidak menghasilkan uang, jadi Jia Yapeng memberi mereka care untuk menghasilkan uang. Pertama, Jia Yapeng bertanya kepada Yu, pemerintah kota mencetak 1 juta penuh poster suku cadang berwarna yang indah, dan kemudian mendistribusikannya ke distributor di seluruh negeri, dan distributor ini menempatkannya di berbagai toko kecil yang menjadi tanggung jawab mereka. Dan di antara gerai penjualan langsung ditempel di dinding kantin tersebut, di samping rambu-rambu, dan seterusnya di tempat yang paling mencolok. Kemudian anak-anak dapat berkumpul di depan poster besar ini, melihat berbagai bagian dan harga yang dirinci dalam poster tersebut, dan mencari bos untuk memesan. Setiap bagian memiliki nomor unik, dari 0001 hingga 0108. Bos hanya perlu mencatat nomor-nomornya, jadi sangat cepat untuk mencatatnya. Jika Anda mengamati dengan cermat harga pada poster-poster ini, Anda akan menemukan bahwa harga suku cadang pada poster tersebut beberapa kali lebih murah daripada suku cadang pusat penelitian. Misalnya, sebuah mesin pada dasarnya sekitar 5 yuan, harga baterai yang dapat diisi ulang juga telah diturunkan menjadi sekitar 20 yuan, dan harga banyak suku cadang kurang dari 10 yuan, pada dasarnya anak-anak harga yang bisa kami jual. Tentu saja, bagian-bagian ini tidak sama dengan yang ada di pusat penelitian. Misalnya motor, mesin pusat penelitian semuanya besi hitam, kuningan, perak, emas, DLL, dan mesin di sini punya nama lain. Sedangkan untuk bagian lainnya, nama dan tampilannya pada dasarnya diubah. Sekarang, tampaknya menjadi lebih murah. Ini tentu saja untuk memperlebar jarak dengan produk kelas atas, jika tidak, para tiran lokal yang membeli produk mahal tidak boleh mengejar Jia Yapeng, tetapi anak-anak biasa ini tidak peduli sama sekali, mereka juga tahu harga tinggi. Suku cadang mahal tidak ada hubungannya dengan mereka. Bagian-bagian yang harganya masing-masing beberapa dolar, asalkan lebih baik daripada bagian curang yang asli, adalah harta yang mereka butuhkan. Tentu saja, jika Anda ingin suku cadang yang dimodifikasi dijual oleh pusat penelitian kelas atas, bos juga akan mengeluarkan poster lain untuk Anda. Itu juga mencatat produk yang dijual oleh pusat penelitian secara detail, tetapi harganya juga sama dengan pusat penelitian, tergantung pada apakah Anda mampu membayar. Begitu banyak anak mulai merencanakan uang saku mereka dengan hati-hati, dan kemudian menghabiskan beberapa dolar untuk membeli suku cadang yang paling mereka butuhkan. Meskipun harga suku cadang ini murah, dan keuntungannya jauh lebih sedikit daripada produk kelas atas, masalahnya adalah ada begitu banyak orang. Hanya ada 33 pusat penelitian kelas atas di seluruh negeri, tetapi kantin dengan poster ini jumlahnya ratusan ribu. Jadi ketika seluruh penjualan suku cadang di bulan pertama turun, laba suku cadang eceran lebih tinggi daripada laba pusat penelitian. Pada bulan Februari, pusat penelitian menjual total 23 juta penjualan, tetapi penjualan suku cadang nasional adalah 26 juta. Pada bulan Maret, penjualan pusat penelitian anjlok menjadi 4 juta, tetapi masih ada 14 juta penjualan di seluruh negeri. Ini adalah pendapatan massal yang benar-benar stabil. Dengan penjualan suku cadang skala penuh, selalu dikritik. Di dalam grup, dianggap sebagai bisnis penggerak 4 roda yang merugi. Setelah berubah menjadi naga, ia langsung melampaui mie sederhana peri dan menjadi grup dakian sapi perah terbesar. Tapi Jia Yapeng juga seorang bos dengan pemikiran yang cukup mengkhawatirkan. Yang disebut lahir dalam kesulitan dan mati dalam kenyamanan, Jia Yapeng harus mempertimbangkan yang terburuk. Itu adalah penjualan suku cadang selama bulan Februari dan Maret. Padahal, hal tersebut pada dasarnya didorong oleh alur animasinya, dan antusiasme anak-anak terhadap kendaraan roda 4 pasti akan berkurang seiring berjalannya waktu dari. Jangan lihat profit di bulan Februari dan Maret yang tembus 10 juta, tapi lama-kelamaan pasti profit ini akan berkurang seperti MLF. Jadi Jia Yapeng harus terus mempertahankan popularitas penggerak 4 roda, dan selain animasi di TV, tidak ada yang lebih menarik dari persaingan. Maka pada 10 April 1992, tur penggerak 4 roda nasional yang disponsori oleh Dakian akhirnya dimulai di Yeu, kota, Provinsi Xinjiang,
kota tempat kantor pusat perusahaan Dakian berada. Seluruh jadwal tur Provinsi Xinjiang adalah 5 hari, di mana 3 hari pertama adalah kualifikasi, hari keempat adalah semifinal, dan hari terakhir adalah final. Menurut aturan kompetisi, setiap pemain muda yang mengirimkan kartu posnya ke grup Dakian dan menerima surat undangan dari grup Dakian pada saat yang sama, dapat mengambil surat undangan dan langsung mengikuti kompetisi. Tempat turnamen adalah Gimnasium Provinsi di Provinsi Xinjiang. Jia Yapeng telah menyelesaikan venue besar yang bisa digunakan untuk bermain sepak bola ini, dan memindahkan sirkuit air terjun Lushan miliknya di tengah venue. Tapi ini adalah trek yang digunakan untuk mengadakan final. Lintasan yang sebenarnya digunakan untuk menggelar babak penyisihan sebenarnya adalah lintasan plastik yang mengelilingi stadion. Lintasan ini relatif sederhana, tidak banyak biel dan peluit, tetapi juga mencakup tanjakan yang sangat tinggi, cincin roller coaster, dan sebagiannya terendam di kolam, yang merupakan ujian kemampuan mobil yang sangat komprehensif. Trek balap. Sebelum balapan, Dakian akan menguji lintasan dan mendapatkan tim line yang lebih sulit untuk menyelesaikan lintasan. Anak-anak yang mendaftar babak penyisihan hanya perlu memasukkan mobilnya ke lintasan. Dalam satu putaran, jika waktu final lebih cepat dari garis waktu ini, maka Anda dapat melewati babak penyisihan dan memasuki babak semifinal pada hari keempat, dan terakhir memilih 36 pemain terkuat di babak semifinal, dan terakhir melaju ke babak final. Segera, seluruh permainan berjalan lancar. Pada tanggal 10 April, staf administrasi perhubungan Provinsi Xinjiang tiba-tiba mengetahui bahwa jumlah penumpang yang naik berbagai bis pada hari ini tiba-tiba meningkat, dan semuanya berasal dari terminal bis jarak jauh. Arus penumpang yang membuat anggota staf ini sedikit aneh, karena biasanya bukan hari libur besar, tidak akan terjadi dalam keadaan seperti itu. Pemimpinnya juga terkejut pada awalnya. Setelah melakukan beberapa panggilan telepon untuk memahami situasinya, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru, "Ya Tuhan, semua anak di provinsi akan pergi ke kita, cepatlah." Populasi kota melonjak karena anak-anak dari seluruh provinsi mulai pergi ke Yeu, kota telah berkumpul. Menurut statistik awal, dalam 3 hari, lebih dari 10.000 anak di provinsi tersebut memasuki Yeu, kota melalui berbagai jalur. Ditambah dengan orang tua yang menemani mereka mengikuti kompetisi, jumlah orang yang memasuki kota mencapai 20.000 hingga 30.000 orang. Tidak heran itu akan menyebabkan Departemen Lalu Lintas terkejut. Tentu saja, semua anak ini hadir untuk mengikuti kompetisi. Stadion Provinsi Xinjiang yang mampu menampung 20.000 orang saat ini menjadi agak ramai, dan terdapat 16 kualifikasi. Jalan-jalan tidak cukup. Ada sejumlah besar anak-anak berbaris di belakang setiap trek. Di saat yang sama, ada ratusan staf yang terus-menerus mendaftar dan mengecek undangan lomba anak-anak. Hanya anak-anak yang telah lulus pendaftaran yang dapat mengantri. Pada awalnya, Dakian berencana untuk membiarkan 16 anak berkompetisi dalam kompetisi terpadu, dan setelah mereka menyelesaikan satu putaran bersama, mereka akan berganti menjadi kelompok anak lain. Tetapi segera diketahui bahwa metode ini tidak berhasil, karena beberapa kendaraan roda 4 anak-anak jelas telah dimodifikasi dan sangat cepat. Kendaraan penggerak 4 roda anak-anak lainnya adalah versi dasar murni, bahkan untuk balapan yang lebih curam. Dao sangat sulit untuk dilewati, jika Anda harus menunggu 16 anak selesai sebelum melanjutkan ke babak berikutnya, saya khawatir tidak akan ada lebih dari ratusan anak dalam satu hari. Jadi saya hanya mengubah untuk menggunakan setiap trek secara terpisah, dan menunggu anak sebelumnya untuk memulai, dan setelah 20 detik, mobil anak berikutnya dapat dimulai. Karena kendaraan berpenggerak 4 roda diharapkan menyelesaikan lintasan dalam waktu sekitar 1 menit, paling banyak dapat menampung 3 anak sekaligus di lintasan yang sama. Pada saat yang sama, ditetapkan bahwa begitu mobil anak-anak melompat keluar lintasan atau berhenti di lintasan, setelah melebihi 5 kali, secara otomatis akan didiskualifikasi meskipun balapan gagal. Hanya aturan seperti itu yang hampir tidak dapat menyelesaikan penyisihan untuk 10.000 anak dalam 3 hari. Bab 179. Mengapa ada begitu banyak orang Jia Yapeng yang datang ke tempat kejadian sebagai orang tua biasa,
memandangi orang tua dan anak-anak yang hampir memadati seluruh lapangan sepak bola, dan berkata dengan kaget. Jia Yapeng juga berpartisipasi dalam balapan penggerak 4 roda di kehidupan sebelumnya, tetapi di mana begitu banyak orang? Paling banyak, hanya ada 2 atau 300 kontestan. Ini adalah milenium ketika ekonomi relatif cukup. Bagaimana bisa Jia Yapeng membayangkan bahwa pada tahun 1992, mereka bisa mengumpulkan begitu banyak? Dari itu, jawabannya sebenarnya sangat sederhana, karena Audi Double Diamond tidak sekaya dan sehebat Jia Yapeng. Pada awalnya semua kompetisi domestik diselenggarakan oleh Audi Double Diamond. Meski menghasilkan banyak uang dengan mengandalkan kendaraan berpenggerak 4 roda, mereka tidak mau mengeluarkan uang sebanyak Jia Yapeng dan membuat animasi sendiri untuk mempromosikan kendaraan berpenggerak 4 roda. Audi Double Diamond baru menyadari rutinitas menghasilkan keuntungan dengan menggabungkan fotografi khusus dan bisnis di tahap selanjutnya. Kendaraan berpenggerak 4 roda mereka selalu populer di Fusang pada awalnya. Anak berpenggerak 4 roda diluncurkan, dan mobil penggerak 4 roda berganda Audi sedikit panas. Four-wheel drive brothers sedang terbakar di seluruh negeri, dan Audi Double Diamond mengikuti api tersebut. Tapi kartun ini bagaimanapun juga akan datang. Di manakah kartun yang dibuat khusus oleh Jia Yapeng untuk bisnisnya sendiri? Ketahuilah bahwa ketika Jia Yapeng sedang membuat naskah Four-wheel drive brothers dan merancang rutinitas pemasaran Four-wheel drive brothers, dia sudah berpikir untuk menggabungkan merek dan kompetisi. Semua aksesori terkait penggerak 4 roda di Four-wheel drive brothers dapat dibeli di pusat penelitian dan ada di dunia nyata. Dan semua kompetisi di dalamnya persis sama seperti di dunia nyata, bahkan tempat dan tuan rumahnya pun sama. Sistem persaingan minimum persis sama. Ada beberapa jalur magis, seperti air terjun Lushan yang terkenal. Di trek, Dakiando mengembalikannya satu-satu. Ini hampir 100% mentransfer popularitas Four-wheel drive brothers ke kompetisi penggerak 4 roda Dakian, dan basis pemain jauh lebih besar daripada basis berlian ganda Audi asli. Poin yang lebih penting adalah bahwa penempatan kendaraan roda 4 oleh Jia Yapeng bukanlah mainan, tetapi semacam alat pendidikan yang dapat mengembangkan kecerdasan. Bahkan ada CCTV untuk mendukung pot. Di semua iklan CCTV, ada alat pendidikan yang ditulis dengan warna hitam putih. Jia Yapeng juga merekrut beberapa ahli dan profesor untuk diwawancarai. Para ahli dan profesor ini bersumpah untuk memberitahu orang tua bahwa dengan merakit kendaraan berpenggerak 4 roda dan mempelajari serta memperbaiki kendaraan berpenggerak 4 roda, mereka dapat menguasai prinsip-prinsip mekanis, teori kelistrikan, memupuk kemampuan langsung anak-anak yang kaya, dan memiliki minat besar pada sains. Yang disebut belajar matematika, fisika dan kimia, Anda tidak takut untuk bepergian ke seluruh dunia. Selama seorang anak unggul dalam matematika, fisika, dan kimia, ia akan dapat hidup dalam masyarakat tanpa rasa khawatir, dan pasar mobil Cina akan berkembang sangat pesat di masa depan. Ini adalah pelatihan, jalan pintas untuk talenta otomotif masa depan. Poin terpenting lainnya adalah Departemen Pendidikan Provinsi Xinjiang baru-baru ini mengeluarkan pemberitahuan bahwa pendidikan berkualitas harus tercermin dalam pembinaan anak. Untuk anak-anak dengan kualitas pendidikan yang sangat baik, poin tambahan atau prioritas harus dipertimbangkan dalam penerimaan. Misalnya, jika 2 anak memiliki skor yang sama dan terjebak di jalur masuk, jika salah satu anak dapat memiliki beberapa peringkat olahraga dan penghargaan nasional apa yang telah mereka menangkan, maka ini adalah kualitas pendidikan yang sangat baik. Anda bisa mendapatkan poin tambahan. Perlombaan kendaraan roda 4, setelah melalui pembahasan oleh Departemen Olahraga Nasional, diyakini sebagai kegiatan fisik yang bermanfaat bagi kesehatan fisik dan mental, dan merupakan ajang olahraga yang diakui secara nasional. Selama di peringkat dalam kompetisi penggerak 4 roda, ada poin bonus tertentu yang tidak terlihat. Belum lagi hadiah asli Dakian, yang memberikan semua peserta yang dapat berpartisipasi dalam final Provinsi Xinjiang pengurangan besar dalam biaya seleksi sekolah, yang menarik semua orang tua. Selama anak-anak mereka mau mengikuti kompetisi, dan bersumpah untuk memberitahu orang tua mereka, selama mereka mendapat tempat dalam kompetisi, mereka akan mendapatkan poin tambahan. Ketika mereka masuk sekolah yang bagus, para orang tua ini tentu saja akan menerima.
bawa anak-anak ke ibu kota provinsi untuk mengikuti kompetisi. Kompetisi diadakan pada akhir pekan, dan setiap orang harus mengunjungi ibu kota provinsi untuk perjalanan, dan biayanya tidak terlalu tinggi. Bagaimanapun, kombinasi dari berbagai alasan menyebabkan persaingan yang berapi-api dan penuh sesak kali ini. Saat Jia Yapeng sedang emosi, ZHU Kius Hui tiba-tiba datang dan berkata, bosnya tidak baik, ada seseorang di depan pintu. Itu membuat masalah. Itu membuat masalah? Apa yang sedang terjadi? Jia Yapeng sedikit cemas ketika mendengar itu, bagaimana mungkin permainan yang bagus bisa menimbulkan masalah? Tidak ada lagi orang di gimnasium. Orang-orang kami memperkirakan ada sekitar 10.000 anak yang telah menyelesaikan pendaftaran dan pendaftaran. Mereka semua harus menyelesaikan babak penyisihan. Saya khawatir mereka harus bertahan sampai akhir hari. Aku pergi setelah gelap. Jadi kami memutuskan untuk tidak membiarkan orang masuk ke stadion dan membujuk para orang tua untuk kembali ke kompetisi besok. Tapi saya tidak berharap beberapa orang tua berhenti. Mereka membuat keributan di pintu, dan beberapa mengatakan mereka tidak punya uang. Saya telah mengatakan bahwa saya tidak punya rencana untuk tinggal di YU, saya tinggal 1 hari lagi, jadi semuanya dimulai. ZHU Kius Hui berkata dengan sedih. Yang lebih parah, beberapa orang tua bahkan sudah menelepon polisi. Saya khawatir jika polisi datang, itu akan memengaruhi kegiatan kita kali ini. Lagi pula, masih ada beberapa kontroversi mengenai acara kami di pihak ZF, kata ZHU Kius Hui dengan cemas. Meski kompetisi Jia Yapeng begitu populer bahkan ia langsung meminjam gimnasium provinsi, bukan berarti ZF percaya penuh pada Jia Yapeng. Lagi pula, kompetisi semacam ini baru pertama kali, dan ZF tidak terlalu percaya diri. Jika kali ini ada masalah, dan jika ada masalah dengan orang tua, saya khawatir kompetisi akan dihentikan secara paksa. Bagaimanapun, stabilitas mengalahkan segalanya. Ini adalah sebuah masalah. Jia Yapeng mengerutkan kening. Pergilah dan bicaralah dengan mereka sebagai sekretaris ketua. Jia Yapeng merenung sejenak, lalu bertanya pada ZHU Kius Hui. Apakah itu berguna untukku? ZHU Kius Hui berkedip polos. Mereka tidak akan melihat saya sebagai seorang wanita, jadi mereka memberi saya wajah, dan banyak orang tua adalah wanita, mereka melihat saya. Anda mungkin marah jika Anda terlihat sangat cantik. Mengapa kamu lebih tidak tahu malu dariku? Jia Yapeng memutar matanya dan berkata, kamu hanya perlu mengatakan sepatah kata pun ketika kamu sampai di sana, dan masalah ini akan diselesaikan. Kata, ini tidak mungkin. ZHU Kius Hui menggelengkan kepalanya dengan panik karena tidak percaya. Anda memberitahu mereka bahwa perusahaan kami telah menanggung akomodasi mereka. Selama keluarga yang telah mendaftarkan kartu identitasnya hari ini, setiap keluarga dapat menerima subsidi akomodasi sebesar 10 yuan dan membiarkan mereka tinggal di hotel kecil, kata Jia Peng. ZHU Kius Hui tidak bisa berkata apa-apa, jadi dia bisa langsung menyerahkan uangnya. Ini memang cara yang bagus. Selain itu, hotel kecil pada tahun 1992 sangat murah, dan kamar sekitar 10 yuan. Jika Anda bersedia tinggal di hostel pemuda Chase, jika Anda berbelanja, itu hanya 2 atau 3 yuan, dan orang tua ini masih bisa mendapat untung kecil. Tapi ada beberapa orang tua yang mengatakan bahwa mereka punya rencana. Permainan harus diselesaikan hari ini, dan tidak akan ada waktu besok, kata ZHU Kius Hui. Itu kentut. Jika benar-benar tidak punya waktu, mereka tidak akan datang ke kompetisi tersebut, karena babak semifinal akan diadakan 3 hari kemudian. Mereka harus memiliki cukup waktu sebelum mereka datang ke kompetisi. Ya, orang-orang ini hanya mencari alasan untuk menyusahkanmu. Jia Yapeng menghela nafas, melambai, dan ZHU Kius Hui mulai bekerja. Dengan uang untuk membersihkan jalan, orang tua berhenti membuat masalah dalam sekejap dan dengan senang hati menerima subsidi akomodasi. Ketika paman polisi tiba, semuanya tenang. Tidak mungkin, meskipun hal ini sedikit mengganggu, tetapi ini adalah berbisnis, dan berbisnis adalah menghadapi keadaan darurat yang tiba-tiba ini kapan saja, dan mengeluarkan uang untuk menghilangkan bencana. Beberapa bos enggan mengeluarkan uang saat menghadapi masalah,
yang akan menimbulkan masalah yang lebih besar. Maka uang itu tidak akan diperbaiki. Jia Yapeng tahu bahwa stabilitas adalah fondasi bisnis terpenting di Cina, jadi habiskan uang dengan cukup tegas. Tapi orang tua ini tidak perlu bangga, Jia Yapeng menghabiskan uangnya, tapi cepat atau lambat dia akan mendapatkannya kembali dari anakmu. Bab 180. Saya tidak tahu apakah Anda memperhatikan bahwa Jia Yapeng berpartisipasi dalam kompetisi sebagai orang tua. Pertanyaannya adalah, sebagai orang tua siapa Jia Yapeng berpartisipasi dalam kompetisi? Jawabannya terbukti dengan sendirinya. Secara alami, itu datang sebagai orang tua dari gadis-gadis di keluarga mereka sendiri. Kakak saya membuat animasi dan kompetisi terpanas di negara ini. Secara alami, tidak mungkin saudara perempuan saya di rumah tidak menontonnya. Tidak masalah jika mereka tidak menontonnya. Termasuk Tian Yu Jiao, mereka sudah menjadi penggemar mobil 4WD. Jia Yue dan Jia Feng tidak terkecuali. Mereka sudah lama siap untuk mengikuti kompetisi, dan Jia Yapeng tidak bisa menghentikan minat saudara perempuannya, jadi sebagai orang tua biasa, mereka datang ke kompetisi bersama mereka. Meskipun Jia Yapeng, sebagai ketua kelompok Dakian, secara alami pantas mendapatkan perlakuan istimewa, apakah kita selalu menjadi orang yang tidak tahu malu? Tentu saja tidak. Bagaimana dia bisa menyalahgunakan kekuasaan untuk keuntungan pribadi? Dia hanya meminta 4 karyawan untuk berbaris, bukan dirinya sendiri. Ketika saudara perempuannya muncul di tempat kompetisi setelah malas tidur dan berdandan cantik, dia langsung menendang 4 pria yang antri, dan 4 orang itu langsung berdiri di sekitar tempat ke-10 tim. Betapa baiknya Tuan Jia. Dia tidak langsung pasang ke depan. Dia masih berdiri dengan mayoritas penggemar 4WD biasa. Tentu saja, anak-anak dan orang tua di belakang saya masih memiliki pendapat, tetapi mereka tahu di mana orang berbaris. Keempat Jia Yue hanyalah posisi pengganti, jadi tidak ada yang perlu dikatakan. Tapi anak laki-laki di belakang memandang Jia Yue dan Jia Yue. Kedua gadis kecil ini sekarang menjadi mahasiswa tahun kedua, dan tulang mereka berangsur-angsur tumbuh. Ini adalah waktu perkembangan tercepat. Mereka sama setiap hari, apalagi setahun. Saat ini, Jia Yue dan Jia Yue memiliki lekuk tubuh yang cukup feminin. Selain itu, keduanya cantik, dan penampilan mereka kelas 1. Setelah Jia Yapeng menjadi kaya, dia membeli semua jenis pakaian indah, produk perawatan, dan perhiasan tanpa ragu. Yang disebut orang mengandalkan pakaian dan kuda mengandalkan pelana. Jika Anda mengubah penampilan asli Anda dari 8 poin menjadi 1 set pakaian cantik, Anda bisa menjadi sangat cantik. Dan jika sudah sangat cantik, lalu berganti menjadi 1 set pakaian yang indah, itu akan menjadi 120.000 luar biasa. Namun, Jia Yapeng tidak mengizinkan Jia Yue dan Jia Feng menggunakan kosmetik kimia apapun. Meskipun efek dari kosmetik tersebut langsung, mereka sangat merusak kulit. Jia Yapeng hanya mengizinkan mereka menggunakan beberapa produk perawatan murni alami, seperti susu, mentimun, pepaya, dan sebagainya. Dalam hal ini, kartu Jia Yapeng sangat ketat, dan kaki tangan Liu Chuifen mengawasi setiap hari, yang membuat Jia Yue dan Jia Yue benar-benar tidak menggunakan kosmetik apapun, yang membuat kedua gadis kecil itu tidak puas, tetapi tidak mungkin. Jia Yapeng berkata, "Kamu adalah adikku Jia Yapeng. Kamu punya banyak uang. Kamu tidak membutuhkan kecantikanmu untuk menyenangkan pria manapun. Kesehatanmu adalah yang paling penting." Dua saudara perempuan Jia Yapeng tergerak, dan ZHU Kius Hui berbaikan setiap hari. "Mengapa Anda tidak membuat keluhan tentang dia?" Tetapi saya harus mengakui bahwa di bawah berbagai produk perawatan alami dan mahal dari Jia Yapeng, Jia Yue dan Jia Feng, meskipun mereka tidak memiliki riasan, jauh lebih cantik dan lembut daripada banyak orang dengan riasan. Mereka penuh dengan kolagen muda. Tentu saja, beberapa anak laki-laki di belakang tidak tahan. Mereka tidak berani melihat mereka. Mereka hanya bisa bersembunyi dan mengecilkan kepala untuk mengintip. Anak-anak yang menangis ini tentu saja kalah dalam permainan, tetapi itu bukan karena skor totalnya tidak mencapai batas. Padahal, selama mereka bisa menjalankan seluruh kursus dengan tuntas, anak-anak akan sangat bangga.
Anak-anak yang menangis ini adalah anak-anak yang tidak menyelesaikan seluruh lintasan, atau bahkan setengah lintasan, dan terbang keluar lintasan atau tenggelam ke dasar karena berbagai alasan. Jia Yapeng melihatnya. Sebagian besar yang dipegang anak-anak adalah mobil 4WD dasar seharga 5 yuan. Jika mobil 4WD ini bisa menjalankan seluruh perjalanan, Jia Yapeng merasa perlu untuk membeli dan mengoleksi mobil 4WD ini. Ini adalah mobil dewa. Jia Yapeng percaya bahwa setelah pengalaman kegagalan yang tragis ini, anak-anak ini akan membeli suku cadang dan peralatan profesional dan menantang lagi lain kali. Jia Yue, aku takut. Mendengar tangisan di sekitar, Liu Qingmei tanpa sadar melangkah mundur dan bersandar di lengan Jia Yue. Alasan mengapa Jia Yue dan partainya memiliki 4 adalah karena ada satu lagi Liu Qingmei. Tak disangka, Liu Qingmei ternyata juga seorang penggila 4WD. Setelah mendengar bahwa Jia Yue dan Jia Feng akan datang ke kompetisi, mereka harus mengikuti. Belum lagi, keempat gadis yang berdiri di barisan itu adalah pemandangan yang sangat indah. Karena tidak banyak cewek yang bisa menyukai mobil 4WD, dan lebih sedikit cewek yang mau lari ke TKP untuk berkompetisi. Melihat sebuah tim, ada hampir 8 anak laki-laki di Chengdu. Dari sini, kita bisa melihat betapa langka dan berharganya gadis-gadis muda ini. Tak jauh dari situ, seorang kru kamera menemukan keempat gadis cilik langka ini dan langsung berlari untuk mewawancarai mereka. Jangan remehkan tim ini. Bukan stasiun TV atau tim media biasa, melainkan tim yang dikirim oleh CCTV. Salah satu penyelenggara utama kompetisi ini adalah CCTV, dan tugas CCTV adalah mengedit pertandingan langsung menjadi film dokumenter anak kecil dan menyiarkannya dalam program Tangram. Lagi pula, program Tangram sekarang memainkan Saudara 4WD pada hari Senin, Rabu dan Jumat, dan Pahlawan Marjan Air bagian 2 pada hari Sabtu dan Minggu. Kemudian waktu program pada hari Selasa dan Kamis akan bebas, dan beberapa program anak lainnya perlu disiarkan. Atas saran Jia Yapeng, program Tangram memutuskan untuk membuat kompetisi ini menjadi sebuah program, dan kemudian disiarkan di kolom Tangram. Awalnya, Jia Yapeng ingin menyiarkan secara langsung, tetapi setelah analisis yang cermat, dia menemukan bahwa tidak mungkin untuk menyiarkan secara langsung. Pertama, permainan berlangsung terlalu lama. CCTV tidak punya banyak waktu untuk siaran langsung. Yang kedua adalah adegannya terlalu kacau dan efek siaran langsungnya tidak bagus, jadi kami hanya memilih untuk merekam sejumlah besar materi dan kemudian mengeditnya menjadi film dokumenter berdurasi sekitar 40 menit, yang dapat menunjukkan efeknya dengan lebih baik permainan. Tentu saja, bukan berarti tidak ada siaran langsung. Di hari terakhir final, pertandingan akan disiarkan langsung di TV, tapi bukan di CCTV, tapi di Xinjiang TV. Lagi pula, wajah Jia Yapeng tidak sebesar itu.